Halo, sahabat-sahabat terkasih, pendengar setia kanal Kisah Senja bersama Ratih. Hari ini, saya ingin berbagi dengan Anda sebuah cerita yang sangat nyata, penuh dengan kepedihan yang sunyi, kesabaran yang panjang, dan lika-liku tak terduga yang akan membuat kita merenung dalam-dalam. Parasit, keluar dari rumahku, teriak ibu mertua sambil melemparkan sapu ke arahku. Aku hanya tersenyum sinis dan masuk ke dalam sebuah sedan mewah. Aku akan pergi, dan rumah ini sudah kujual. Jika cerita ini terasa bermakna bagi Anda, silakan berikan suka, bagikan kepada teman-teman, dan jangan lupa berlangganan kanal Kisah Senja bersama Ratih, agar tidak ketinggalan episode baru. Siang di bulan Juni di Jakarta terasa sangat terik. Udara panas yang naik dari aspal menyusup ke setiap sudut jalan-jalan sempit di kawasan Bintaro. Di sebuah townhouse 3 lantai yang dicat warna kuning pucat, suasananya terasa lebih menyesakan daripada di luar, tercekik oleh keheningan yang tegang. Di lantai 2, di sebuah kamar luas berukuran 20 meter persegi yang ditata rapi, Maya duduk di depan monitor besar. Pandangannya sepenuhnya terfokus pada baris-baris kode dan grafik analisis data yang padat. Jari-jarinya yang panjang dan ramping menari di atas keyboard mechanical, menghasilkan ketukan ritmis yang teratur, mirip suara hujan di musim panas. Ia harus segera menyelesaikan rencana media untuk klien besar dari Berlin sebelum pukul 3 sore. Keringat membasahi dahinya seperti butiran mutiara, meskipun Ake bekerja menahan suhu ruangan di 26 derajat Celcius. Pekerjaan sebagai konten strategis dan project manager di perusahaan asing tidak pernah mudah, terutama dengan perbedaan zona waktu dan tekanan konstan dari klien. Tiba-tiba, dari tangga kayu terdengar suara langkah kaki yang berat dan berisik, mengganggu konsentrasi Maya. Langkah-langkah yang tergesa-gesa itu adalah pertanda badai akan segera datang. Pintu ruang kerjanya terbuka dengan kasar, menghantam dinding dengan suara keras. Di ambang pintu, dengan napas terengah-engah, berdirilah Ibu Endang. Wajahnya memerah karena amarah, dan di tangannya ia menggenggam selembar kertas tipis tagihan listrik, yang kekuatan merusaknya jauh melebihi ukurannya. Ia mengembuskan napas dengan kasar. Dadanya naik turun setelah susah payah, menaiki tangga ke lantai 2, hanya untuk melampiaskan amarahnya. Kamu lihat ini. Buka matamu dan lihat apa ini. Ibu Endang melemparkan tagihan itu ke meja Maya. Kertas itu melayang dan mendarat tepat di atas monitor, menutupi angka-angka penting. Maya terkejut dan buru-buru mengambil kertas itu. Jumlah tagihan bulan ini sekitar 1 juta rupiah lebih tinggi dari bulan lalu. Ia sedikit mengernyit, tetapi sebelum sempat berkata apa-apa, suara tajam dan melengking ibu mertuanya merobek keheningan. 2.500.000. Bulan ini kita pakai listrik sampai 2,5 juta. Coba kamu pikir, di rumah ini siapa lagi yang ada di siang hari selain kamu? Bima anakku, kerja banting tulang dari pagi sampai malam. Dina juga di kantor. Aku ke pasar, masak, bersih-bersih. Cuma kamu sendirian yang seharian mendekam di kamar ini dengan Aceh, main-main dengan komputermu itu. Apa kamu tidak kasihan dengan uang suamimu, hah? Maya menarik napas dalam-dalam, mencoba menjaga ketenangannya. Ia meletakkan tagihan itu dengan rapi di sudut meja, menoleh ke arah ibu mertuanya, dan mencoba menjelaskan dengan setenang mungkin. Bu, bulan ini cuacanya panas sekali. Suhunya di atas 30 derajat, jadi Aceh bekerja lebih lama. Itu normal. Dan saya di rumah bukan cuma duduk-duduk, saya bekerja. Saya butuh ruangan yang sejuk agar kepala saya bisa berpikir jernih. Mendengar ini, Ibu Endang semakin murka. Ia berkacak pinggang dan menunjuk ke arah Maya. Kerja? Kerja apa kamu? Seharian melototi kotak itu dan mengetik-ngetik tombol, sampai kepala pusing. Dan itu disebut kerja? Orang itu kerja pergi ke kantor, punya teman, cari uang dengan keringat dan darah. Sedangkan kamu, duduk di ruangan sejuk, entah apa yang kamu lakukan di internetmu itu, dan masih berani bilang kamu bekerja. Suamimu bolak-balik ke proyek, duduk dengan klien di restoran, bermandi keringat, membawa setiap rupiah ke rumah untuk menanggung hidupmu yang cuma numpang. Maya merasakan dadanya sesak. Selama 3 tahun pernikahannya, Ibu Endang tidak pernah sekalipun mengakui pekerjaannya. Di mata ibu mertua dan seluruh keluarga, suaminya, pekerjaannya sebagai seorang freelancer untuk perusahaan asing sama saja dengan pengangguran dan parasitisme. Mereka tidak mengerti, atau sengaja
tidak mau mengerti bahwa uang yang ia hasilkan dengan otaknya beberapa kali lipat lebih besar dari total gaji semua anggota keluarga ini. Bu, saya sudah berkali-kali bilang, saya bekerja untuk perusahaan luar negeri. Mereka membayar saya ke rekening bank. Tagihan listrik dan air saya bayar setiap bulan, bahkan dengan kelebihannya. Tolong jangan bicara sekasar itu. Ibu Endang mencibir, menatap menantunya yang mengenakan setelan rumah dari Sutra, dengan pandangan menghina. Uang receh yang kamu dapat dari internetmu itu, paling-paling cuma cukup untuk beli sayur. Katanya kamu yang bayar. Memangnya berapa yang kamu kasih? Sampai sombong begitu? Kamu pikir aku tidak tahu? Orang sepertimu itu, kadang ada uang kadang tidak. Tidak ada stabilitas. Bima bilang padaku kamu sekarang sedang tidak ada pekerjaan. Dia sendirian yang menanggung keluarga ini. Aku khawatir pada anakku, makanya aku bicara. Sudah, matikan AC-mu itu. Buka jendela, biar ada angin. Dengan kata-kata itu, Ibu Endang bergegas ke meja, menyambar remote AC, dan menekan tombol off dengan kasar. Ruangan itu langsung senyap, hanya dipecah oleh suara bising jalanan yang mulai masuk. Tak puas, ia membuka jendela lebar-lebar, membiarkan udara panas dan deru klakson mobil masuk. Nah, begini. Biar ada udara segar dan uang pun hemat. Cepat selesaikan urusanmu, dan turun ke dapur siapkan makan malam. Dina hari ini pulang lebih awal, jangan sampai dia kelaparan. Kalau kamu tinggal di rumah suami, tahu dirilah, biar orang tidak bilang kamu parasit dan pemboros. Sambil melemparkan tatapan marah terakhir, Ibu Endang keluar, menyeret sandalnya. Dari tangga masih terdengar gerutuannya tentang harga listrik, air, dan menantu yang tidak berguna. Maya termangu di depan monitornya. Udara panas yang menyerbu membuat keringat mengalir di lehernya. Ia memandang tagihan sebesar Rp2.500.000 yang tergeletak di meja. Kenyataannya, setiap bulan ia diam-diam membayar semua tagihan listrik, air, dan internet melalui aplikasi M-Banking begitu notifikasi datang. Tagihan kertas hanyalah formalitas. Ibu Endang tidak pernah tahu bahwa semua biaya itu ditanggung olehnya, sementara uang yang diberikan Bima kepada ibunya disimpan untuk dirinya sendiri. Maya mengambil ponselnya, membuka aplikasi bank, dan dengan satu sentuhan, membayar tagihan itu. Di rekeningnya masih tersisa saldo dengan 9 digit angka, tetapi ia tidak merasakan kebahagiaan. Ia lelah, bukan karena pekerjaan, tetapi karena prasangka kuno yang menguasai rumah ini. Ia bangkit, menutup jendela untuk mengurangi kebisingan, dan menyalakan kembali AC. Ia tidak akan menyiksa dirinya sendiri karena kebodohan orang lain. Aku harus selesaikan pekerjaan ini dan dapatkan bonus kuartal, katanya pada diri sendiri. Apa yang dipikirkan Ibu Endang? Biarlah. Sikap diamku bukan berarti menyerah, tapi menunggu. Menunggu saat yang tepat untuk menutup tirai. Ketukan keyboard kembali mengisi ruangan, datar dan gigih, berpadu dengan dengungan pelan AC, dingin dan terasing dari atmosfer pengap dan beracun di lantai 1. Jam menunjukkan pukul 6 sore. Matahari mulai terbenam, tetapi udara masih terasa gerah. Sebuah taksi berhenti mendadak di depan gerbang rumah. Dari dalamnya, Bima keluar sambil terhuyung-huyung. Ia masih mengenakan setelan bisnis biru tua yang elegan, tetapi dasinya longgar dan kancing kemejanya terbuka. Begitu ia masuk ke halaman, bau alkohol yang menyengat menandakan bahwa pertemuannya dengan klien berjalan sukses. Bima adalah manajer penjualan di sebuah perusahaan distributor bahan bangunan ternama. Jabatannya terdengar mentereng. Penampilannya selalu sempurna. Parfum mahal, rambut ditata dengan gel. Namun kenyataannya, tekanan target penjualan dan sesi minum-minum tanpa akhir dengan klien menggerogoti kesehatan dan dompetnya. Bu, aku pulang. Teriaknya dengan suara serak. Ibu Endang, yang sedang sibuk di dapur, mendengar suara putra kesayangannya dan, setelah buru-buru menyekat tangannya ke celemek, berlari menyambutnya. Aduh, anakku sayang, sudah pulang. Kenapa kamu minum banyak sekali? Oh, klien. Lagi ya? Kasihan anakku, pekerjaannya berat, ditambah lagi minum-minum ini, cuma merusak kesehatan. Ia berceloteh sambil membantu Bima duduk di sofa kayu jati yang mengilap di ruang tamu. Kemudian, sambil menoleh ke arah tangga, suaranya berubah drastis, menjadi tajam dan menuntut. Maya, kamu di mana? Suamimu pulang mabuk, dan kamu tidak bisa turun untuk
Membuatkannya air lemon. Apa yang kamu kerjakan di atas sana? Cepat turun. Maya, yang baru saja menutup laptopnya, menghela napas pelan dan turun. Wajahnya tenang, tidak menunjukkan sedikit pun kekesalan, meskipun bau alkohol sudah memenuhi seluruh ruang tamu. Ia berjalan diam-diam ke dapur, mengambil lemon dan madu, lalu menyiapkan segelas air hangat. Gerakannya terlatih, cepat, tetapi tidak ada kehangatan seorang istri yang penuh kasih. Itu lebih seperti menjalankan tugas daripada menunjukkan perasaan. Ketika Maya membawa air itu, Bima sudah tergeletak di sofa, menutupi dahinya dengan lengan. Ia terus mengoceh tentang kontrak bernilai miliaran. Minumlah, biar sadar, kata Maya singkat, meletakkan gelas di meja. Bima membuka sedikit matanya, menenggak air itu dalam satu tegukan, dan dengan ekspresi puas, mulai membual. Bu, tahu tidak, hari ini aku berhasil dapat kesepakatan besar. Pasokan keramik impor untuk perumahan elit di Sentul. Bos bilang, kalau semua lancar, bonusku tidak akan kurang dari 500 juta. Mendengar kata 500 juta, mata Ibu Endang berbinar seperti lampu mobil. Ia menepuk pahanya dan tersenyum lebar. Benarkah, nak? Aduh, anakku memang hebat. Ibu selalu bilang, kamu adalah pilar dan kebanggaan keluarga kita. 500 juta. Dengan uang sebanyak itu kita bisa hidup mewah. Bima tersenyum puas. Alkohol membuat egonya membengkak luar biasa. Ia melirik sinis ke arah Maya yang sedang membereskan gelas, dan berkata dengan nada meremehkan, tentu saja Bu. Aku ini laki-laki. Aku harus mengurus hal-hal besar, menghasilkan uang besar. Tidak seperti beberapa orang yang seharian hanya duduk di rumah. Parasit yang tidak bisa melakukan apa-apa. Nanti kalau aku dapat bonus, aku mau ganti mobil. Yang lama sudah sering mogok. Malu di depan klien. Aku akan beli yang harganya sekitar 1 miliar, biar kelihatan bona fide. Benar nak, sahut Ibu Endang dengan cepat. Untuk bisnismu, mobil itu wajahmu. Kalau kamu pakai mobil bagus, orang akan hormat, kontrak pun ditandatangani. Belilah, nak. Ibu dukung 100%. Biar tetangga lihat dan tahu betapa beruntungnya kita punya anak sehebat ini. Kalau berharap pada menantu tak berguna ini, cuma buang-buang waktu. Maya mendengarkan dialog ibu dan anak itu dan merasa geli. Ia tahu persis bahwa proyek di Sentul yang dibicarakan Bima hanyalah fantasinya. Perusahaannya sedang mengalami masa sulit. Gaji karyawan sudah tertunda selama 2 bulan. Dari mana datangnya bonus sebesar itu? Uang yang Bima berikan pada ibunya semakin sedikit setiap bulan, dan kadang-kadang ia bahkan meminjam uang dari ibunya untuk kondangan atau melayat. Tetapi egonya yang membengkak, yang sudah mendarah daging, tidak memungkinkannya mengakui kebenaran, terutama di depan istrinya. Sebelum ganti mobil, sebaiknya lihat dulu keuanganmu, kata Maya seolah-olah, sambil mengelap meja. Utang kartu kreditmu bulan lalu saja belum lunas, dan bunganya terus berjalan. Kata-katanya seperti sember air dingin yang disiramkan ke kepala Bima yang panas. Ia melompat berdiri. Wajahnya memerah karena marah. Apa yang kamu tahu tentang ini? Wanita tidak perlu ikut campur urusan laki-laki. Utang? Aku bisa bayar dengan cepat, satu kontrakku nilainya lebih besar dari semua yang kamu hasilkan setahun. Lebih baik kamu urus makan malam, pastikan semuanya beres, dan jangan coba-coba mengajariku cara hidup. Ibu Endang, melihat putranya marah, bergegas menenangkannya, lalu menatap Maya dengan tajam. Lihat itu. Suamimu sedang senang, memikirkan hal-hal besar, dan kamu merusak suasana hatinya? Kalau tidak bisa mendukung, setidaknya diam. Benar kata orang, dari dia ini cuma datang masalah. Maya mengangkat bahu, tidak ingin berdebat. Saat itu, ponsel di sakunya bergetar. Sebuah SMS notifikasi saldo masuk. Maya mengeluarkan ponselnya. Di layar tertera notifikasi dari bank, transfer dana masuk. Sejumlah Rp50.000, pengirim, Global Corp, keterangan, pembayaran proyek kvartal. Gaji dan bonus kuartalnya datang tepat waktu. Namun, wajah Maya tetap tanpa ekspresi. Ia dengan cepat menekan beberapa kali di layar, mentransfer Rp5.000 ke rekening bersama keluarga, yang bisa diakses oleh Bima dan ibunya. Di keterangan transfer, ia dengan hati-hati menulis, pengembalian utang dari Ani. Ting. Ponsel Bima yang tergeletak di meja berbunyi. Ia melihat SMS notifikasi. Transfer masuk sebesar Rp5 juta. Uang apa ini?
tanyanya kasar. Itu teman saya, Ani, mengembalikan utangnya. Dulu saya pernah pinjamkan, sekarang dia cicil. Saya transfer ke rekening bersama supaya ibu bisa pakai, untuk belanja bulan ini, bohong Maya tanpa berkedip. Ia tahu jika ia mengatakan kebenaran tentang gajinya, Ibu Endang akan menemukan cara untuk meminta uangnya, dan Bima akan santai dan berhenti memberikan bagiannya. Selain itu, ia membutuhkan dana daruratnya sendiri untuk masa depan, yang ia rasakan tidak akan lagi terkait dengan orang-orang ini. Cuma 5 juta, dasar. Cibir Ibu Endang, tetapi matanya dengan cepat melirik layar ponsel putranya, memeriksa angkanya. Yah, setidaknya ada sesuatu. Sedikit, banyak, tetap bantuan. Kasihan Bima, sendirian menanggung semuanya. Bima mendengus, mengambil ponselnya. Wajahnya sedikit melunak, tetapi nadanya tetap merendahkan. Nah, lihat, kan? Kalau ada uang, berikan untuk kebutuhan bersama, dan jangan coba-coba sembunyikan, menabung untuk dirimu sendiri. Kalau aku tahu kamu punya uang sendiri, dan tidak kamu masukkan ke keluarga, jangan salahkan aku. Maya tersenyum sangat tipis. Senyum itu melintas di bibirnya begitu cepat, sehingga tidak ada yang menyadarinya. Ia membawa nampan ke dapur, meninggalkan ibu dan anak di belakangnya, yang terus asyik membahas mimpi mobil baru dan proyek miliaran yang fiktif. Di dalam hatinya, rasa jijik mulai menggantikan kesabaran yang telah ia simpan selama 3 tahun ini. Pukul 7 malam. Meja makan sudah tertata, tetapi Dina masih belum pulang. Maya, sambil meletakkan piring, melirik jam dinding. Saat itu, suara deru motor skuter terdengar di depan gerbang, diikuti oleh suara ketukan sepatu hak tinggi di atas ubin. Dina masuk ke dalam rumah. Ia mengenakan gaun kantor yang ketat, dan wajahnya masam, seolah-olah dompetnya baru saja dicopet. Dina berusia 24 tahun. Ia bekerja di sebuah perusahaan asuransi kecil di dekat rumah. Gajinya sangat kecil, tetapi sifatnya seperti seorang putri raja, manja dan egois. Begitu masuk, ia melemparkan tas murahnya ke sofa dan mulai mengeluh dengan keras. Ya Tuhan, aku capek sekali. Bos sialan itu menyuruhku lembur sampai jam segini dan tidak membayar sepeser pun. Aku benci kantor itu. Ibu Endang, melihat putri kesayangannya, langsung berlari menghampirinya, penuh simpati. Ada apa nak? Bertengkar lagi dengan bos? Kasihan anak gadisku, kerja keras sekali. Ayo, cuci tangan dan makan malam. Semuanya masih hangat. Dina menggerakkan bahunya dengan manja. Pandangannya menyapu ruangan dan berhenti di meja rias Maya di sudut ruang tamu. Mata Dina berbinar ketika melihat sebuah kotak lipstik hitam yang elegan. Itu adalah lipstik Chanel, berwarna merah delima. Hadiah yang Maya berikan untuk dirinya sendiri bulan lalu. Ia baru memakainya sekali. Dina melompat, mendekat dan mengambil lipstik itu. Tanpa meminta izin, ia membukanya, memutar stiknya, dan mulai memoles bibirnya di depan cermin. Warnanya bagus, katanya, mengagumi dirinya sendiri. Di Mbak Maya kelihatannya tua, tapi dia kupas sekali. Saat itu, dari dapur, Maya keluar membawa panci sup. Ia melihat adegan itu dan, setelah meletakkan panci di meja, mendekati Dina. Dina, kenapa kamu mengambil barangku tanpa izin? Tanyanya dengan tegas. Itu barang pribadi. Kalau mau pakai, seharusnya tanya dulu. Dina berbalik, masih menggenggam lipstik itu. Wajahnya menunjukkan tantangan. Astaga, cuma lipstik, kenapa heboh sekali? Aku lihat tergeletak, jadi aku coba. Kita kan keluarga. Apa kamu pelit sekali padaku untuk setetes lipstik? Ini bukan soal pelit, jelas Maya dengan sabar, menahan amarah. Ini soal sopan santun. Barang-barang pribadi, terutama kosmetik yang menyentuh bibir dan wajah, itu tidak higienis. Lagi pula, kamu mengambilnya tanpa bertanya. Itu namanya pencurian kecil, Dina. Kata pencurian menjadi pemicu bom bernama Dina. Ia menjerit dan dengan marah, melemparkan lipstik itu ke meja rias. Lipstik itu memantul, jatuh ke lantai, dan ujungnya patah. Ibu dengar itu? Mbak Maya menyebutku pencuri. Aku cuma mau coba lipstiknya, dan dia menghinaku seperti ini. Raung Dina, dan air mata buaya pun mengalir di matanya. Ibu Endang, yang sedang menonton TV, langsung melompat dan membela putrinya. Maya, apa yang baru saja kamu katakan? Kamu menyebut adik iparmu pencuri?
Dasar ular. Anak itu cuma mengambil lipstikmu, dan kamu menghinanya begitu? Kamu merasa jadi orang kaya dengan kosmetik mahalmu, dan sekarang kamu tidak menghargai keluarga? Bukan itu maksud saya. Tapi Dina mengambil barang saya tanpa izin. Saya menegurnya, dan itu benar. Lipstik ini harganya lebih dari 500.000, dan Dina merusaknya. Maya membungkuk dan mengambil lipstik yang rusak itu. Hatinya sakit, bukan karena uang, tetapi karena perlakuan seperti ini. 500.000 atau 1 juta, apa bedanya? Itu cuma pewarna bibir, potong. Ibu Endang. Dia adikmu. Kamu seharusnya mengalah. Kamu lebih tua, tapi kelakuanmu picik. Tidak heran di rumah ini selalu ada pertengkaran, dan semuanya karena kamu. Saat itu, Bima turun setelah mandi. Mendengar keributan, ia mengernyit. Ada apa? Ribut-ribut di sini? Aku baru pulang, kepala pusing, dan kalian teriak-teriak. Bisa beri aku istirahat tidak? Dina, melihat kakaknya, berlari menghampirinya dan, sambil memegang tangannya, mulai mengadu, Mas Bima, lihat istrimu. Aku pinjam lipstiknya sebentar, dan dia menyebutku pencuri, bilang aku tidak sopan. Menurutmu itu normal? Bima menatap Maya, lalu ke lipstik di tangannya, dan menggelengkan kepala dengan kesal. Alih-alih mencari tahu apa yang terjadi, ia memilih jalan termudah, membela keluarganya. Sudah, cukup, gara-gara lipstik saja jadi ribut. Dia suka? Ya sudah, berikan saja padanya. Buat apa juga untukmu? Kamu kan lebih tua. Jadilah lebih murah hati. Dina masih muda, bodoh. Kenapa kamu cari-cari masalah dengannya? Mau dikenal sebagai orang yang picik? Menarik sekali caramu berpikir, Maya menatap lurus ke mata Bima. Itu barangku, dan aku yang memutuskan untuk memberikannya atau tidak. Aku tidak pelit pada Dina, tapi perilakunya adalah bentuk tidak hormat. Aku menegurnya, agar di masa depan dia tidak berbuat seperti itu. Di masyarakat, perilaku seperti itu dianggap tidak punya etika. Kamu mau mengajari siapa cara hidup, hah? Ibu Endang kembali menyela. Anak perempuanku, aku sendiri yang akan mendidiknya. Bukan urusanmu. Lihat dirimu sendiri. Numpang hidup pada suami, tapi yang kamu lakukan hanya berdandan dan bersolek. Uang yang Bima hasilkan dengan keringat dan darah, kamu habiskan untuk lipstik jutaan, sementara ibu dan adiknya harus berhemat setiap rupiah. Dina berdiri di belakang ibunya, tersenyum puas dan diam-diam memasukkan lipstik Maya yang lain ke dalam sakunya. Maya merasa tidak berdaya. Ia sadar bahwa di rumah ini, kebenaran selalu berpihak pada mereka yang suaranya paling keras dan yang terikat oleh hubungan darah. Ia adalah orang luar, dan bahkan jika ia 1000 kali benar, ia akan tetap disalahkan. Logika dan kesopanannya tampak konyol di tengah pembelaan buta dan pemanjaan keluarga ini satu sama lain. Baiklah, Maya menarik napas dalam-dalam dan meletakkan lipstik yang rusak itu di meja. Pikirkan saja apa yang kalian mau. Aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Silakan ke meja makan. Ia berbalik dan pergi ke dapur untuk menyiapkan makanan, meninggalkan tatapan penuh kebencian dan bisik-bisik ibu, anak laki-laki, dan anak perempuan di belakangnya. Lihat, kan? Suara Ibu Endang terdengar. Argumennya habis, makanya dia diam. Lain kali, ambil saja apa yang kamu mau, nak, ibu yang akan membelamu. Saat makan malam, suasana terasa berat. Bima, saat mencicipi rendang, mengeluh bahwa dagingnya terlalu keras. Dina makan sambil menatap ponselnya, sesekali terkikik, tanpa melirik sedikit pun ke arah kakak iparnya. Maya hanya makan nasi putih dengan kuah, dan setiap suap terasa menyangkut di tenggorokan. Ia memandangi ketiga orang di meja itu dan merasa mereka benar-benar asing, seolah dari planet lain. Dan pikiran bahwa sudah saatnya mengakhiri penderitaan ini, menjadi semakin jelas. Ini bukan tentang lipstik. Ini tentang rasa hormat. Sebagai manusia, yang sudah tidak ada lagi di rumah ini. Hujan deras yang tiba-tiba turun sedikit meredakan panasnya hari, tetapi membuat udara menjadi lengket dan lembab. Di kamar tidur di lantai 2, Aceh berdengung, pelan, namun itu tidak bisa meredam ketegangan yang menggantung di udara. Bima baru saja keluar dari kamar mandi. Aroma sabun pria bercampur dengan sisa-sisa alkohol. Ia tidak berbaring di tempat tidur dengan ponselnya seperti biasa, melainkan mendekati meja rias tempat Maya sedang mengoleskan krim malam.
Ia memeluk istrinya dari belakang, sebuah gestur kelembutan yang langka, yang sejenak mengejutkan Maya. Namun, intuisi seorang wanita segera memberitahunya bahwa kemanisan ini tidak tanpa pamrih. Sayang, kamu pasti lelah sekali bekerja, kamu jadi kurus. Maya berhenti dan menatap pantulan suaminya di cermin. Matanya menghindari tatapan Maya. Seperti biasa, akhir kuartal, banyak pekerjaan. Kenapa kamu belum tidur? Bukankah kamu lelah? Bima tersenyum, melepaskan pelukannya, dan duduk di tepi tempat tidur, menepuk-nepuk tempat di sebelahnya. Dengar, aku punya proyek bagus. Benar-benar, tambang emas. Ada satu pemasok yang mau melepas stok keramik Italia premium, dengan setengah harga. Aku mau beli semuanya dan jual lagi ke proyek-proyek yang sedang aku tangani. Keuntungannya bisa 2 kali lipat. Kesempatan seperti ini hanya datang sekali seumur hidup, Mei. Maya perlahan menutup botol krimnya dan berbalik menghadap suaminya. Ia sangat mengenal nada penuh janji ini. Setiap kali ia memulai dengan kalimat kesempatan, sekali seumur hidup, itu akan berakhir dengan permintaan uang. Berapa yang kamu butuhkan? Bima, melihat istrinya langsung ke pokok permasalahan, berseri-seri. Tidak banyak, kok. Cuma 250 juta. Aku sudah hitung semuanya. Kalau besok aku bisa bayar uang muka, dalam seminggu keuntungannya sudah kelihatan. Uangku sekarang semuanya sedang berputar di proyek. Sulit untuk ditarik. Makanya, aku mau minta tolong padamu. Mungkin kamu bisa ke rumah orang tuamu, pinjam dari mereka, atau minta buku tabungan mereka untuk sementara, cuma seminggu. Begitu barangnya terjual, aku langsung kembalikan. Aku bahkan akan kasih mereka 20 juta sebagai tanda terima kasih. Maya merasa dingin mendengar jumlah itu. Ia menatap suaminya yang sedang melukiskan prospek cerah, sementara di benaknya terbayang orang tuanya yang sudah lanjut usia di desa, yang baru saja menghabiskan seluruh tabungan mereka untuk memperbaiki atap yang bocor dan pagar baru setelah badai. Mereka adalah pensiunan guru dengan uang pensiun yang kecil. Dari mana mereka punya uang sebanyak itu? Lagi pula, dengan sifat Bima, uang mudah masuk ke kantongnya, tetapi sulit untuk keluar lagi. Bima, kamu tahu orang tuaku baru saja selesai renovasi, semua tabungan mereka habis untuk itu. Dari mana mereka punya uang sebanyak itu? Kenapa kamu tidak ambil pinjaman di bank atau pinjam dari rekan bisnismu? Senyum di wajah Bima menghilang. Wajahnya mengeras, kelembutan palsunya menguap. Ia melompat berdiri dan mulai mondar-mandir di kamar, suaranya menjadi tajam. Bagaimana kamu bisa bicara seperti itu? Untuk pinjam di bank, butuh jaminan. Mengurus surat-suratnya bisa sebulan. Dan teman-temanku sendiri sedang bokek. Aku pikir kamu istriku, orang tuamu adalah dukunganku, makanya aku minta tolong. Masa kamu tidak bisa carikan 250 juta yang tidak seberapa itu? Istri macam apa kamu ini? 250 juta itu bukan daun, Bima. Orang tuaku sudah tua. Aku tidak mau merepotkan mereka. Kalau kamu berbisnis besar, kamu harus punya modal sendiri, bukan mengandalkan keluarga istri. Waktu kita menikah, orang tua sudah memberikan rumah ini. Apalagi yang kamu mau? Kata-katanya melukai harga dirinya. Ia menatapnya dengan pandangan marah. Oh, jadi sekarang kamu mulai mengungkit-ungkit? Kamu pikir karena rumah ini dari orang tuamu, kamu bisa mengajariku cara hidup? Biar aku beritahu kamu, aku kerja keras seperti orang gila untuk memelihara rumah ini dan kamu, yang duduk nyaman di sini. Dan ketika suamimu butuh sedikit uang untuk maju, kamu malah pelit dan cari-cari alasan. Egois. Ia menendang kursi di dekatnya dengan keras. Kursi itu terbang ke dinding dengan suara gaduh. Maya duduk tak bergerak, ia tidak takut padanya. Ia hanya merasa lelah dan jijik. Ia tahu persis bahwa cerita tentang keramik itu hanyalah alasan. Sebenarnya Bima terlilit utang karena judi online. Ia pernah melihat riwayat browser di tabletnya. Tenggat waktu pembayaran utang sepertinya sudah dekat, makanya ia panik. Aku tidak punya uang, dan aku tidak akan meminta pada orang tuaku. Urus sendiri. Masalahmu, potong Maya. Ia bangkit, mendekati tempat tidur, berbaring, dan memunggungi Bima. Bima terdiam, terengah-engah karena marah. Ia tidak menyangka istrinya yang biasanya penurut hari ini berani menolaknya dengan begitu tajam, dengan putus asa. Ia mengacak-acak rambutnya, mengumpat, dan berlari keluar kamar. Baik. Duduk saja di atas uangmu itu. Tapi jangan salahkan aku kalau nanti aku jadi kasar. Pintu dibanting.
Tak lama kemudian, terdengar deru motor yang melaju kencang di malam hari. Maya membuka matanya. Ia tahu kemana Bima pergi, menenggelamkan egonya yang terluka dalam alkohol atau mencari pelipur lara di tempat lain. Tapi ia sudah tidak peduli lagi. Ada hal lain yang mengkhawatirkannya. Bima tidak akan berhenti. 250 juta adalah jumlah yang besar dan orang yang terpojok mampu melakukan tindakan nekat. Ia bangkit, mengambil ponselnya, dan menulis pesan kepada orang tuanya, "Bapak, Ibu, hati-hati ya. Sekarang banyak penipu. Kalau ada yang telepon minta pinjam atau transfer uang, jangan sekali-kali setuju. Langsung telepon saya." Setelah mengirim pesan itu, ia menghela napas lega. Tapi malam ini, tidurnya pasti tidak akan nyenyak. Rabu pagi, Maya punya janji bertemu dengan perwakilan sebuah merek fashion ternama di sebuah kedai kopi di Senopati. Berbeda dengan penampilannya di rumah, dengan rambut dikuncir, hari ini ia terlihat seperti seorang wanita karir sejati. Gaun beige yang elegan, blazer ringan senada, rambut tergerai dengan ujung yang ditata rapi, dan riasan wajah yang kalem menonjolkan profesionalismenya. Ia datang 15 menit lebih awal, memilih meja di sudut yang tersembunyi di balik tanaman hias, tetapi dengan pemandangan yang bagus. Setelah membuka laptopnya, ia mulai meninjau presentasi sebelum pertemuan. Aroma kopi yang baru diseduh dan musik yang tenang menciptakan suasana santai setelah malam tanpa tidur. Tiba-tiba, perhatiannya tertarik oleh tawa genit seorang wanita dari arah pintu masuk. Secara naluriah, ia mengangkat kepala dan membeku. Bima masuk ke kafe, menggandeng seorang gadis muda. Itu Bella. Maya mengenalinya, meskipun hanya pernah melihatnya di foto media sosial yang ia temukan saat melakukan penyelidikan rahasianya. Bella mengenakan gaun merah menyala yang sangat pendek, dengan belahan dada rendah, riasan tebal, dan tas Dior palsu, yang Maya tahu adalah barang tiruan murah. Mereka duduk di meja dekat jendela, hanya 2 baris dari Maya, tetapi terhalang oleh dedaunan lebat tanaman hias. Maya menahan napas, menutup layar laptopnya, dan menatap pasangan itu. Bima tampak sangat berbeda dari semalam. Ia tertawa riang. Matanya menatap Bella dengan penuh puja. Ia dengan sopan menarik kursi untuknya dan memesan minuman. "Sayang, kamu hari ini tidak kerja? Kabur untuk menemuiku ya?" bisik Bella. Bima mengambil tangannya dan mulai mengelusnya dengan lembut. "Untukmu, aku selalu bebas. Semua pekerjaan aku limpahkan ke bawahan. Aku kangen sekali padamu sampai tidak tahan lagi. Dasar gombal. Jadi, bagaimana dengan uangnya? Dengar, ada peluang investasi kripto baru nih. Kalau kamu tidak masuk sekarang, kamu akan ketinggalan. Aku sudah simpan 1 slot untukmu. Jangan kecewakan aku di depan bos, ya. Aku tahu, aku sedang berusaha. Istriku itu pelit sekali. Aku minta pinjam sedikit, dia tidak mau sama sekali. Tapi jangan khawatir, aku akan cari cara. Demi masa depan kita, aku siap melakukan apa saja." Maya mendengarkan setiap kata, dan dadanya terasa sesak, bukan karena cemburu. Perasaan itu sudah lama mati, ia sakit hati karena kelancangan dan kebodohan pria yang pernah ia sebut suami. Ia rela mengkhianati keluarga, menipu istri, hanya untuk membiayai penipu ini dan membuai dirinya dengan ilusi kekayaan instan. Maya menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. Ia mengeluarkan ponselnya, mematikan suara kamera, dan dengan hati-hati mengangkatnya di atas dedaunan tanaman. Klik, klik, klik. Ia mengambil beberapa foto dari berbagai sudut, yang dengan jelas menunjukkan wajah dan gestur mesra mereka. Foto-foto ini akan menjadi bukti kuat di pengadilan. Setelah mengambil foto, ia dengan cepat menyimpannya di folder rahasia di cloud, dan menyimpan ponselnya. Saat itu, rekan bisnisnya masuk, seorang wanita elegan, berusia sekitar 40-an. Wajah Maya langsung berubah, ia tersenyum cerah, dan berdiri untuk menjabat tangannya, seolah tidak terjadi apa-apa. "Selamat pagi, Ibu Kartika. Terima kasih sudah meluangkan waktu." "Pagi, Maya. Maaf, tadi saya terjebak macet di Sudirman." "Tidak apa-apa, Bu. Saya juga baru sampai. Silakan duduk." Mereka mulai membahas strategi pemasaran untuk koleksi musim gugur dingin yang baru. Maya berbicara dengan jelas dan percaya diri, sama sekali mengabaikan kehadiran pasangan selingkuh beberapa meter darinya. Sesekali ia mendengar tawa melengking Bella, tetapi ia bahkan tidak menoleh.
pertemuan berjalan sukses. Ibu Kartika sangat puas dan berjanji akan menandatangani kontrak minggu ini. Saat mengantarnya keluar, Maya sengaja berjalan melewati meja Bima dan Bella. Bima sedang membungkuk untuk mencium tangan kekasihnya dan tidak menyadari istrinya berjalan melewatinya, membawa hawa dingin badai yang akan datang. Keluar dari kafe, Maya merasa lega. Sekarang ia tidak punya keraguan sedikit pun. Rencananya harus dipercepat. Rumah ini, hartanya, dan hidupnya tidak boleh dihancurkan oleh orang-orang hina ini. Malam itu, Bima pulang lebih awal dari biasanya. Ibu Endang, yang sedang duduk di teras, segera menariknya ke dapur dan, setelah menutup pintu, berbisik, "Gimana nak, urusan uangnya?" Bima menghela napas berat. "Susah, Bu." Maya keras kepala seperti batu, tidak mau sama sekali minta ke orang tuanya. "Aku sudah coba cara baik-baik, cara kasar." Dia tetap diam seperti patung. Ibu Endang menepuk tangannya. Dasar perempuan tidak tahu diri. Suaminya butuh bantuan. Dan dia cuek seperti orang lain. Ibu kan sudah bilang, dia itu cuma memikirkan dirinya sendiri. Terus sekarang bagaimana? Saat menyebut nama Bella, mata Bima kembali berbinar oleh keserakahan dan kecemasan. "Iya pas." Ia menceritakan pada ibunya tentang cryptocurrency, tentang peluang untuk cepat kaya. "Aku berpikir untuk menggadaikan rumah ini, Bu," katanya, merendahkan suaranya. "Aku akan ambil kredit dengan jaminan sertifikat rumah. Cuma sebulan. Begitu aku dapat untung, aku langsung tebus." Ibu Endang langsung setuju. Baginya, rumah ini adalah rumah putranya, yang berarti miliknya juga. Benar. Gadaikan saja. Rumah sebesar ini bisa dapat pinjaman sampai 5 miliar. Lakukan saja, Ibu dukung. Tapi, Bima ragu-ragu, sertifikat rumah ini atas nama Maya. Orang tuanya memberikan hibah padanya sebelum pernikahan. Untuk menggadaikan atau menjual, butuh tanda tangannya atau surat kuasa penuh atas namaku. Ibu Endang terdiam sejenak, lalu melambaikan tangannya dengan meremehkan. "Itu saja masalahnya? Dia kan istrimu. Apa yang milik istri, milik suami juga. Kamu bicara baik-baik dengannya, katakan ini untuk urusan serius. Tunjukkan dokumen-dokumen proyek palsu biar dia percaya. Kalau tidak berhasil, ancam saja." Perempuan itu takut ancaman. Bima berpikir, idenya bagus. Maya memang berpendidikan, tapi seharian di rumah. Sepertinya ia tidak mengerti seluk-beluk hukum. Jika ia menandatangani surat kuasa, Bima akan menemukan cara untuk menggadaikan rumah itu. "Sudah, sepakat. Nanti malam Ibu bantu, Ibu akan tekan dia." Mereka bersekongkol, tidak menyadari bahwa di balik pintu dapur, Maya berdiri. Ia baru saja pulang dari supermarket dan, mendengar percakapan pelan itu, berhenti. Seluruh rencana mereka kini ia ketahui. Rasa dingin menjalari punggungnya. Mereka tidak hanya menginginkan uangnya, mereka ingin merampas miliknya yang terakhir, rumahnya. Maya meremas gagang kantong belanjaan begitu keras hingga kukunya menancap di telapak tangannya. "Jangan terbawa emosi," katanya pada diri sendiri. Ia mundur beberapa langkah, lalu dengan sengaja masuk dengan suara keras ke ruang depan. "Bu, Bima, aku pulang." Percakapan di dapur langsung berhenti. Dari pintu, Ibu Endang keluar dengan senyum yang dipaksakan. "Oh, Maya sudah pulang. Beli apa yang enak? Ayo, siapkan makan malam, Bima sudah lapar." Maya balas tersenyum, ringan tetapi dengan hawa dingin di matanya. "Iya, beli ikan salmon. Hari ini mau masak salmon saus jeruk, kesukaan Bima." "Masak sana, masak," kata Bima, mengintip dari balik bahu ibunya. "Nanti malam kita perlu bicara." Maya mengangguk. "Baik, aku tahu." Sambil berjalan melewati mereka ke dapur, ia merasakan tatapan serakah dan penuh perhitungan mereka di punggungnya. Di antara desis minyak di wajan, ia mulai menyusun skenarionya sendiri. Jika mereka ingin bermain tipu muslihat, ia akan menunjukkan pada mereka apa itu bumerang. Surat kuasa yang mereka tunggu-tunggu, ia akan menandatanganinya. Tapi apa yang akan ia tandatangani, dan dengan isi seperti apa, itu adalah cerita yang sama sekali berbeda. Makan malam berlalu dalam keheningan yang menyesakkan. Setelah makan malam, Bima memanggil Maya ke ruang tamu. "Maya, duduk, kita perlu bicara." Ia mengeluarkan sebuah map berisi dokumen dari tas kerjanya. "Aku sudah pikirkan semuanya. Aku tidak mau merepotkan orang tuamu. Bagaimana kalau kita gadaikan
Tas saja rumah ini ke bank. Tanda tangani surat kuasa ini, supaya aku bisa urus semuanya dengan cepat. Aku punya kenalan kepala cabang di sana, semua bisa beres dalam 3 hari. Maya mengambil dokumen itu. Itu adalah surat kuasa penuh yang memberikan Bima hak untuk mengelola, menggadaikan, dan menjual properti yang menjadi miliknya. Menggadaikan rumah? Itu berisiko. Kalau bisnisnya gagal, bank akan menyita rumah ini, dan kita akan jadi gelandangan. Kenapa kamu selalu panik? Bima menepis dengan kesal. Aku sudah hitung semuanya. Dalam sebulan, aku akan tebus sertifikatnya. Percayalah padaku. Saat itu, Ibu Endang turun. Ada apa ribut-ribut? Cuma minta tanda tangan saja, dia jual mahal. Maya, suamimu mau menafkahi keluarga, dan kamu malah menghalanginya. Tanda tangani. Maya meletakkan dokumen itu di meja. Bu, Bima, ini keputusan serius. Rumah ini adalah satu-satunya peninggalan orang tuaku. Aku perlu berpikir dan berkonsultasi dengan mereka. Aku tidak bisa menandatanganinya sekarang. Mendengar tentang orang tua, Bima murka. Ia memukul meja dengan tinjunya. Jangan berani-beraninya melibatkan orang tuamu. Kamu sudah menikah, turuti suamimu. Kalau kamu tidak tanda tangan, jangan salahkan aku. Mau duduk di atas rumahmu itu? Silakan. Tapi sendirian. Ia berlari ke atas dengan marah dan membanting pintu. Ibu Endang menatap Maya dengan dingin. Bagus. Berani melawan suami dan mertua. Kita lihat saja. Berapa lama kamu akan bertahan? Mulai hari berikutnya, perang sesungguhnya dimulai. Ibu Endang mencoba mengganggunya dengan kebisingan. Pagi hari, ketika Maya ada pertemuan online, ibu mertuanya menyalakan TV dengan volume penuh, menonton sinetron. Siang hari, ketika Maya mencoba istirahat, ia mulai menggiling daging dengan penggiling manual tua yang berisik, atau bernyanyi lagu dangdut dengan lirik yang menyindir. Menantu tidak tahu berterima kasih. Maya sadar mereka mencoba menghancurkannya, tetapi semakin kuat tekanannya, semakin teguh tekadnya. Ia membeli penyumbat telinga berkualitas, mendengarkan musik tenang dengan headphone, dan terus bekerja. Ia memutuskan untuk memainkan permainan ini sampai akhir. Hukum ada di pihaknya. Sabtu siang, ketika semua orang pergi, Maya sendirian di rumah. Ini adalah kesempatannya. Ia mengunci diri di ruang kerja dan membuka akses ke laporan rekening bank Bima di komputernya. Dulu, Bima sering memintanya membantu menginstal aplikasi perbankan, dan ia memanfaatkan kesempatan itu untuk mengatur pengiriman laporan rekening Bima ke emailnya dan menginstal aplikasi tersembunyi untuk melacak SMS kode OTP. Angka-angka di layar berbicara lebih keras dari kata-kata apapun. Gaji Bima, sekitar 15,20 juta sebulan, masuk secara teratur. Tapi pengeluarannya, setiap beberapa hari, ia menarik uang tunai di ATM dekat sebuah kompleks apartemen mewah di Kuningan, tempat Maya tahu Bella menyewa unit. Selama 3 bulan, totalnya lebih dari 50 juta. Laporan kartu kreditnya lebih menarik lagi. Tanggal 14, pembayaran di toko perhiasan sebesar 5 juta. Pada hari itu, Bima bilang ia sibuk rapat dan tidak membelikannya hadiah. Tanggal 8, pembayaran di butik pakaian wanita sebesar 3 juta. Dan tanggal 30, pembayaran tiket pesawat dan hotel di Bali sebesar 10 juta. Saat itu, Bima bilang ia ada perjalanan dinas ke Surabaya. Maya membuka screenshot yang disimpannya dari halaman media sosial Bella. Tanggalnya cocok. Tanggal 14, Bella memamerkan gelang baru. Tanggal 8, gaun baru. Dan tanggal 30, ia mengunggah foto dari sebuah hotel mewah di Bali. Ternyata, uang yang Maya sumbangkan untuk keluarga, Bima habiskan untuk membiayai selingkuhannya. Dan minggu lalu, transfer sebesar 100 juta ke rekening Bella dengan keterangan investasi. Uang ini, Bima pasti meminjam dari rentenir, karena di akhir bulan rekeningnya tidak pernah ada uang sebanyak itu. Maya menyimpan semua bukti. Laporan rekening, screenshot, foto-foto. Ia mencetaknya dan memasukkannya ke dalam map yang ia siapkan untuk perceraian. Saat itu, bel pintu berbunyi. Seorang kurir mengantarkan paket atas nama Bima, dengan pembayaran tunai Rp1.500.000. Di kotaknya ada logo merek kosmetik mahal. Maya tahu itu adalah hadiah lain untuk Bella. Dia tidak ada di rumah, dan saya tidak punya uang tunai. Telepon saja dia dan atur sendiri, katanya dengan dingin dan menutup pintu.
Ia tidak akan lagi membayar hadiah untuk selingkuhan suaminya. Dengan tumpukan bukti ini, hari di mana Bima akan menggali kuburnya sendiri sudah di depan mata. Ia hanya perlu sedikit mendorongnya. Tiba hari ulang tahun Ibu Endang. Ia berusia 58 tahun. Bima ingin menunjukkan dirinya sebagai anak yang berbakti dan sekaligus mempermalukan Maya, mengundang kerabat dari desa. Meja makan penuh dengan makanan dari restoran. Ibu Endang mengenakan gaun beludru dan kalung mutiara imitasi, berseri-seri bahagia. Di tengah-tengah pesta, Bima berdiri dengan gelas di tangan dan bersulang. Bu, selamat ulang tahun. Ini hadiah sederhana dari anakmu yang tercinta. Ia mengeluarkan sebuah kotak beludru. Di dalamnya ada kalung emas tebal dengan liontin. Para kerabat terkesiap. Wow, barang mahal. Bima memang hebat, pencari nafkah sejati. Ibu Endang, setelah memakai kalung itu, melirik Maya dengan tatapan penuh kemenangan dan berkata dengan keras, "Terima kasih, nak, inilah artinya punya anak laki-laki. 100 anak perempuan tidak bisa menggantikan satu anak laki-laki. Dia sendirian yang menanggung seluruh keluarga. Kalau istri, apa yang bisa diharapkan darinya? Jika seorang wanita tidak bisa menghasilkan uang, dia hanyalah bayangan di rumah." Para kerabat mulai berbisik-bisik, menatap Maya dengan kasihan dan cemoohan. Jadi, Maya masih belum dapat kerja? Kasihan sekali. Zaman sekarang numpang hidup pada suami itu memalukan. Setidaknya berikan mereka cucu, kalau tidak, benar-benar tidak berguna. Bima berdiri dengan angkuh, tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk membela istrinya. Saat itu, sebuah notifikasi masuk ke ponsel Maya dari bank. Pembelian dengan cicilan telah dilakukan menggunakan kartu kredit Anda di toko emas Merak. Jumlah Rp20.000. Tenor 12 bulan. Maya hampir tertawa. Ternyata hadiah itu dibeli dengan cicilan menggunakan kartu kreditnya, yang dulu Bima bujuk untuk dibuat atas namanya demi riwayat kredit yang bagus. Dan yang paling lucu, kartu itu terhubung ke rekening bersama yang sama, tempat ia mentransfer uang untuk kebutuhan rumah tangga. Artinya, Bima menggunakan reputasi keuangannya untuk berutang, membeli hadiah untuk ibunya, lalu menggunakan hadiah itu untuk mempermalukannya. Ia dengan tenang memotong buah semangka dan menyajikannya di meja. Silakan, dinikmati. Manis sekali. Yah, setidaknya dia pintar memotong buah. Coba kalau cari uang sepintar itu, cibir Ibu Endang. Maya menatap lurus ke matanya. Iya Bu, saya memang tidak becus, cuma bisa urusan sepele. Untung Bima kita hebat, bisa membelikan ibu emas, dijaga baik-baik ya Bu. Emas sekarang harganya mahal, tapi utang juga harus dibayar tepat waktu. Benar kan? Bima berkeringat dingin mendengar kata-katanya. Ia takut Maya akan membongkar semuanya, tetapi Maya hanya tersenyum dan berpaling. Bima menghela napas lega, tidak menyadari bahwa istrinya sudah tidak sepolos yang ia kira. Pesta berlanjut, dan Maya, sambil mencuci piring di dapur, sudah menyusun rencana berikutnya. Utang 20 juta ini tidak akan ia bayar. Besok ia akan menelepon bank dan memblokir kartu itu dengan alasan hilang. Kita lihat saja bagaimana reaksi Bima ketika bank mulai meneleponnya menagih utang. Minggu siang, keheningan di kompleks itu dipecah oleh gedoran keras di gerbang. Di depan gerbang rumah Maya, seorang wanita berpakaian mencolok berdiri dan berteriak, "Dina, keluar kamu, dasar penipu. Kamu ambil barangku, 2 bulan. Tidak bayar. Kamu pikir aku tidak bisa menemukanmu? Keluar. Atau aku hancurkan semua di sini." Di dalam rumah, Dina meringkuk di sofa, pucat pasi. Ibu Endang mondar-mandir di ruangan, sesekali mengintip ke jendela, lalu memarahi putrinya. "Ya Tuhan, apa yang kamu perbuat? Dari mana kamu utang 15 juta? Aku beli baju desainer dan kosmetik. Aku pikir bisa kenalan dengan pria kaya. Bu, tolong aku. Pemilik toko itu galak sekali, dia akan mempermalukanku di depan semua orang." Keributan di luar semakin menjadi-jadi. Para tetangga keluar, menunjuk-nunjuk, dan berbisik. Ibu Endang, takut malu, berlari ke arah Maya, yang dengan tenang membaca buku di sudut. "Kamu kenapa diam saja di situ? Adikmu dalam masalah, dan kamu tidak peduli? Pergi sana urus. Dina yang berutang, biarkan dia yang menyelesaikannya." "Apa hubungannya denganku? Kamu kakak iparnya. Kamu harus membantunya," teriak Ibu Endang. "Di rumah ini,
Cuma kamu yang punya uang. Beri dia 15 juta supaya perempuan itu pergi. Saya tidak punya uang. Semua yang saya hasilkan saya masukkan untuk keluarga. Saya tidak wajib membayar keinginan Dina. Saat itu Bima pulang. Melihat kerumunan di gerbang dan wanita yang marah-marah, ia berteriak dan menerobos masuk ke rumah. Ibu Endang langsung mengadu padanya. Nak, lihat apa yang istrimu lakukan. Dina ada sedikit masalah, dan Maya menolak, membantu. Dia ingin kita dipermalukan. Bima, tanpa mencari tahu, berbalik ke arah Maya dengan marah. Kamu berani membuat ibuku menangis? Kamu pelit memberi uang untuk adikku? Tanpa memberinya kesempatan menjawab, ia mengayunkan tangannya dan menampar wajah Maya. Plak! Tamparan keras itu membuat Maya terhuyung dan jatuh ke sofa. Telinganya berdengung, matanya berkunang-kunang, dan darah mengalir dari sudut bibirnya. Ruangan itu hening sejenak. Maya perlahan mengangkat kepalanya. Bekas 5 jari memerah di pipinya. Ia tidak menangis. Tatapannya kosong. Percikan cinta terakhir untuk pria ini telah padam. Yang tersisa hanyalah abu yang dingin. Kamu memukulku, katanya pelan tapi jelas. Supaya kamu sadar. Teriak Bima, meskipun tangannya sedikit gemetar. Kamu itu istri. Kamu harus mengurus keluarga suami. Gara-gara uang receh kamu buat keributan. Lihat dirimu. Apa kamu pantas jadi istri di rumah ini? Maya menyeka darah di bibirnya. Ia berdiri, merapikan pakaiannya. Ia menatap Bima, Ibu Endang, dan Dina dengan pandangan penuh penghinaan. Baik. Kamu hebat, tamparan ini akan aku ingat. Kamu bilang aku tidak pantas jadi istri di rumah ini. Baiklah. Dengan kata-kata itu, ia diam-diam berbalik dan berjalan ke atas. Ketenangannya lebih menakutkan daripada teriakan apapun. Di bawah, Bima, sambil mengumpat, mengeluarkan semua uang dari dompetnya, meminjam dari teman-temannya, dan membayar utang Dina. 15 juta melayang. Begitu saja. Ia tidak tahu bahwa tamparan itu telah memberikan titik akhir pada pernikahannya dan menjadi awal dari kehancurannya. Senin pagi, Maya tidak pergi bekerja, melainkan ke kantor pengacara. Ia meletakkan sebuah map tebal di atas meja pengacara. Sertifikat rumah, surat, hibah dari orang tua, bukti perselingkuhan Bima, laporan rekeningnya. Selamat pagi. Saya ingin mengajukan gugatan cerai secara sepihak dan menjual rumah ini secepat mungkin. Pengacara itu, seorang pria paruh-baya yang berpengalaman, memeriksa dokumen-dokumen itu. Dokumen Anda lengkap. Rumah ini adalah properti pribadi Anda, diperoleh sebelum menikah. Anda punya hak penuh untuk mengelolanya tanpa persetujuan suami. Untuk menghindari sengketa uang hasil penjualan, saya sarankan Anda selesaikan transaksi dan transfer uangnya ke rekening orang tua Anda sebelum mengajukan gugatan cerai. Itu akan sangat aman. Di pipi Maya masih terlihat lebam. Saya sudah membuat visum di rumah sakit. Ini suratnya. Ini akan menjadi faktor yang memberatkan baginya di pengadilan. Dari kantor pengacara, Maya langsung pergi menemui seorang agen properti ternama. Rumahnya berada di lokasi yang sangat bagus dan bernilai tinggi. Saya harus menjualnya dalam sebulan. Harganya bisa sedikit di bawah pasar, tapi dengan satu syarat. Pembayaran penuh di muka dan kerahasiaan total sampai akhir. Orang-orang yang tinggal di rumah itu tidak boleh tahu apa-apa sampai saat terakhir. Agen properti itu, Pak Eko, mengerti segalanya. Jangan khawatir Bu, semuanya akan kami atur. Kebetulan saya punya klien yang sedang mencari properti seperti ini. Saya rasa dengan harga 4 miliar, kita bisa menjualnya dengan cepat. 4 miliar rupiah. Jumlah yang cukup untuk memulai hidup baru. Dan jumlah yang cukup untuk membuat keluarga Bima menyesal seumur hidup. Kembali ke rumah, Maya mulai diam-diam mengemasi dokumen-dokumen penting, perhiasan, dan barang-barang pribadi. Ia menyewa sebuah safe deposit box di bank, dan menyembunyikan semuanya di sana. Ia tidak lagi mempercayai orang-orang ini. Malamnya Bima pulang mabuk. Melihat lebam di wajah Maya, ia sejenak merasa canggung, tetapi harga dirinya tidak mengizinkannya untuk meminta maaf. Maya terus memainkan perannya sebagai istri yang patuh. Ia memasak, membersihkan rumah, dan dia menanggapi sindiran. Kepatuhannya yang tiba-tiba membuat mereka salah sangka. Mereka pikir mereka telah menghancurkannya. Mereka tidak tahu bahwa ia hanya sedang menyiapkan jebakan, dan mereka dengan senang hati berlari masuk ke dalamnya. Seminggu kemudian, Bima menerima pesan dari Bella.
Di foto ada sebuah tespek dengan 2 garis. Ia langsung menelepon. Bella, kamu hamil? Iya, sayang. 2 garis. Aku takut sekali. Kita kan belum menikah. Jangan takut, teriaknya bahagia. Ini anugerah dari Tuhan. Aku sudah lama memimpikan seorang putra. Aku akan urus semuanya. Aku akan bicara dengan ibuku. Kamu akan memberiku seorang penerus. Ia merasa sangat bahagia. Sekarang, di matanya, Maya hanyalah penghalang yang harus disingkirkan. Malam itu, ia menceritakan semuanya pada ibunya. Ibu Endang sangat gembira. Ya, Tuhan, sungguh kebahagiaan. Aku akan punya cucu. Bella memang hebat, subur. Tidak seperti si mandul itu. Nak, kamu harus menjaganya. Saat makan malam, Bima mengumumkan, Maya, punggung ibu sakit. Sulit baginya untuk naik ke lantai 3. Mulai besok, kamu pindah ke gudang di sebelah ruang kerja, dan kamar tidur ini serahkan pada ibu. Gudang. Sebuah ruangan tanpa jendela, luasnya 10 meter persegi, penuh dengan barang rongsokan. Apa? Lalu kamu tidur di mana? Aku bisa tidur di ruang kerja atau di sofa. Ibu sudah tua, kesehatannya lebih penting. Kamu, sebagai menantu, harus menunjukkan rasa hormat dan mengorbankan kenyamananmu. Namun, alih-alih marah, Maya dengan tenang mengangguk. Baiklah, kalau ibu kesulitan, biarkan beliau pindah ke sini. Aku akan pindah ke gudang. Bima dan Ibu Endang saling pandang, terkejut oleh kepatuhannya. Mereka memutuskan bahwa ia akhirnya menyerah. Maya mengemasi barang-barangnya, dan ia tidak merasa sedih, malah lega. Pindah ke gudang adalah bagian dari rencananya. Di sana, dalam isolasi, ia akan lebih mudah mengurus urusannya tanpa menarik perhatian. Dan fakta bahwa suaminya mengusirnya dari kamar tidur akan menjadi kartu truf lain di pengadilan. Ia memasukkan barang-barangnya ke dalam koper dan tidak membongkarnya. Ia tahu bahwa sebentar lagi, ia akan keluar dari gerbang ini dengan koper-koper itu dan tidak akan pernah kembali. Tinggal 10 hari lagi. Sejak Maya pindah ke gudang, suasana di rumah menjadi aneh, di lantai atas penuh dengan keceriaan, sementara di bawah, di gudang yang lembab, ada penantian yang tenang dan penuh perhitungan. Ibu Endang tidak lagi memarahi Maya, melainkan mengabaikannya seperti barang yang tidak berguna. Saat makan, ia menyajikan potongan daging terbaik untuk Bima, sambil berceloteh tentang cucu masa depan. Makanlah, nak, kumpulkan tenaga. Kamu harus menjaga penerusmu. Ibu sudah ke peramal. Katanya tahun ini kamu pasti akan punya anak laki-laki yang akan membawa kekayaan ke rumah ini. Iya Bu, Bima tersenyum. Bella sudah USG. Kata dokter, mirip sekali denganku. Ibu Endang berseri-seri melirik Maya dengan tajam. Nah, wanita itu harus melahirkan, melanjutkan keturunan. Dari yang mandul cuma ada kerugian, dan hanya menuh-menuhin rumah. 3 tahun kita beri makan, minum, tapi dia bahkan tidak bisa bertelur. Maya makan dalam diam. Ia tahu bahwa Bimalah yang mandul. 2 tahun lalu, dokter mendiagnosisnya. Tetapi ia merahasiakannya agar tidak melukai harga diri suaminya. Dan sekarang, mereka menggunakan itu untuk melawannya. Nah, lanjut Ibu Endang, kita keluarga baik-baik. Bella mengandung cucu kita. Dia tidak bisa jadi yang kedua. Kamu harus segera menyingkirkan sampah di rumah ini dan membawanya ke sini sebagai nyonya rumah. Bima, melihat Maya diam, menjadi lebih berani. Ibu, jangan khawatir, aku akan selesaikan semuanya. Begitu satu urusan beres, aku akan langsung mengakhirinya. Siapa yang mengerti, akan tinggal. Siapa yang tidak, akan terbang keluar. Maya meletakkan piringnya dan mengangkat kepala. Bu, Bima, kalian terlalu terburu-buru. Anak itu anugerah. Sebelum lahir, kita tidak tahu apa-apa. Siapa yang pergi, siapa yang tinggal, dan siapa pemilik rumah ini, waktu akan segera menunjukkannya. Kata-katanya yang misterius membuat Ibu Endang waspada. Apa maksudmu? Kamu menyumpahi cucuku? Rumah ini adalah rumah anakku. Siapapun yang aku mau, bisa aku usir. Parasit. Berterima kasihlah, aku belum menendangmu ke jalanan. Maya diam-diam pergi ke dapur. Berdebat dengan mereka tidak ada gunanya. Mereka telah dibutakan oleh keserakahan. 3 hari kemudian, ketika tidak ada orang di rumah, sebuah mobil SUV hitam berhenti di gerbang. Dari dalamnya keluar agen properti Pak Eko dan sepasang
suami istri Parubaya. Mereka adalah pembeli baru, Pak Hartono dan Ibu Wati, yang baru kembali dari Jerman. Maya mengajak mereka berkeliling rumah, menunjukkan semua ruangan. Mereka sangat menyukainya. Kami sangat suka rumah ini. Berapa harganya? Tanya Pak Hartono. Seperti yang saya sampaikan pada Pak Eko, saya ingin menjual cepat, jadi, harganya 4 miliar. Semua biaya notaris saya yang tanggung. Kami setuju. Tapi kami ingin pindah dalam waktu 10 hari. Setuju. Tapi saya juga punya satu permintaan. Tolong rahasiakan semuanya sampai hari penyerahan kunci. Saya tidak ingin masalah yang tidak perlu. Ibu Wati menatap Maya dengan simpatik. Tentu saja, Nak, jangan khawatir. Tepat di ruang tamu, mereka menandatangani perjanjian uang muka. Pak Hartono langsung mentransfer 500 juta ke rekening Maya. Sisa pembayarannya akan dilakukan 3 hari lagi di hadapan notaris saat penandatanganan akta jual beli. Ketika notifikasi transfer masuk ke ponselnya, Maya merasa beban berat terangkat dari pundaknya. Rumah ini, yang penuh dengan air mata dan penghinaan, akan segera berhenti menjadi penjaranya. Pasar cryptocurrency yang sangat diandalkan Bima runtuh. Bursa yang direkomendasikan Bella berhenti beroperasi, 100 juta yang dipinjam dari rentenir lenyap. Lebih parah lagi, ia telah mengambil uang muka dari klien sebesar 500 juta dan juga menginvestasikannya dalam penipuan itu. Sekarang ia berutang sejumlah besar uang. Ia menelepon Bella. Bella, ada apa dengan bursa itu? Uangku hilang. Tenang, sayang. Itu cuma perbaikan teknis. Dengar, ada info orang dalam. Sebentar lagi akan ada pump baru. Siapa yang investasi sekarang, bukan cuma akan kembali modal, tapi bisa untung 10 kali lipat. Ini kesempatan terakhir. Tapi aku tidak punya uang lagi. Jual saja rumah itu. Paksa istrimu untuk menjual atau menggadaikannya. Ambil. Sekitar 3 atau 4 miliar, investasikan, dan kita akan kaya raya. Kamu kan laki-laki, jadilah lebih tegas. Kamu tidak mau kan anakmu lahir dalam kemiskinan? Kata-katanya kembali menyalakan keserakahan dalam dirinya. Ia memutuskan bahwa ia sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dirugikan. Kembali ke rumah, ia menyerbu ke gudang tempat Maya berada dan melemparkan selembar kertas ke mejanya. Tanda tangani. Itu adalah surat gugatan cerai, di mana pada bagian pembagian harta gonogini, tertulis bahwa rumah adalah properti bersama dan harus dijual dengan pembagian hasil 50,50. Kamu mau cerai? Ya. Aku sudah muak hidup denganmu. Tanda tangani, dan besok kita ke notaris untuk menjual rumah. Aku sudah konsultasi dengan pengacara. Meskipun rumah ini atas namamu, aku sudah menanamkan uang di dalamnya, jadi aku berhak atas setengahnya. Maya tertawa di hadapannya. Bima, kamu sadar tidak? Rumah ini adalah properti pribadiku. Hak apa yang kamu punya atas setengahnya? Hak seorang suami yang menafkahimu selama 3 tahun. Ia mencengkeram pakaiannya. Aku peringatkan kamu, kalau tidak tanda tangan, aku akan membuat hidupmu seperti di neraka. Aku akan menuntutmu. Baik. Kamu mau cerai? Aku setuju. Ia mengambil pulpen dan dengan mantap menandatangani surat itu. Ini, sudah aku tanda tangani. Soal rumah dan uang, kita bicarakan di pengadilan. Hukum itu adil. Bima memegang surat dengan tanda tangannya, merasa seperti pemenang. Ia tidak tahu bahwa ia sedang memperebutkan properti yang sudah bukan milik Maya lagi. Kita lihat saja bagaimana kamu nanti di pengadilan. Besok aku akan bawa penilai, jadi bersiaplah untuk angkat kaki, katanya dengan sombong dan pergi. Jumat siang, Maya bertemu dengan temannya, Rina, seorang dokter spesialis kandungan. Mai, dengar, hari ini selingkuhan suamimu, Bella, datang ke klinikku. Aku kenal. Dari foto. Dia datang dengan keluhan sakit perut. Rina menunjukkan foto layar. Hasil USG. Tidak ada kantung kehamilan sama sekali, baik di dalam maupun di luar rahim. Rahimnya normal. Dia 100% tidak hamil. Dan waktu dia keluar, aku dengar dia bilang ke seseorang di telepon, bayinya baik-baik saja. Dokter bilang laki-laki. Maya bersandar di kursi. Ternyata semuanya bohong. Terima kasih, Rin. Informasi ini lebih berharga dari emas bagiku. Apa yang akan kamu lakukan? Membongkarnya? Tidak. Biarkan mereka bermimpi sedikit lebih lama. Jatuh dari ketinggian itu, lebih sakit. Kembali ke rumah,
ia mendapati Bima sedang mengagumi surat gugatan cerai. Aku sudah daftarkan ke pengadilan. Sebentar lagi kita akan dipanggil. Bersiaplah. Pindah. Baik. Tapi aku punya satu syarat. Mari kita tanda tangani perjanjian. Setelah putusan cerai, siapapun yang oleh pengadilan tidak diakui hak kepemilikannya atas rumah, harus mengosongkan properti dalam waktu 24 jam. Bima, yakin akan kemenangannya, tertawa. Tentu saja, tidak masalah, aku sendiri. Sudah muak melihat wajahmu. Ia langsung menulis perjanjian itu, dan mereka berdua menandatanganinya. Ia tidak sadar bahwa ia baru saja menandatangani surat perintah pengusirannya sendiri. Maya mengambil ponsel dan dari kartu SIM baru, mengirim pesan anonim ke Bella. Sayang, kalau mau USG, pilih klinik yang lebih bagus. Takutnya dokter salah, lihat antara kista dan calon pewaris. Kasihan Bima. Setelah mengirimnya, ia mematahkan kartu SIM itu dan membuangnya. 10 hari berlalu. Transaksi penjualan rumah selesai. Seluruh jumlah 4 miliar rupiah ada di rekening Maya. Sertifikat kepemilikan telah dibalik nama menjadi Pak Hartono dan Ibu Wati. Maya punya waktu 2 hari untuk mengosongkan rumah. Ia mulai terang-terangan mengemasi barang-barangnya. Ibu Endang, melihat ini, tersenyum sinis. Aha, sudah berkemas? Akhirnya sadar sendiri dan memutuskan untuk pergi baik-baik. Kukira kamu keras kepala, ternyata takut diusir pengadilan. Maya diam-diam terus mengemas barang-barangnya, sistem audio mahal, pembersih udara, robot penyedot debu, mesin cuci piring, semua yang dibeli dengan uangnya. Perabotan tua milik keluarga Bima tidak ia sentuh. Malamnya Bima pulang. Melihat kotak-kotak itu, ia gembira. Bagus. Cepat. Berkemas, supaya aku bisa mulai renovasi untuk Bella dan anakku. Terima kasih atas perhatiannya. Aku bisa urus sendiri. Pada waktu yang disepakati, aku akan pergi. Malam itu, ia berbaring di gudang mendengarkan dengkuran Bima. Tinggal 48 jam menuju kehidupan baru. Minggu pagi, Bella datang ke rumah untuk perkenalan resmi dengan calon mertua. Ia mengenakan gaun hamil mahal dan membawa hadiah. Ibu Endang menyambutnya dengan sangat ramah. Maya keluar dari gudang dan, setelah memotong mangga, meletakkannya di depan Bella. Silakan, ini bagus untuk janin. Ia sengaja menekankan kata terakhir. Bella memucat. Terima kasih, tapi aku lagi ingin yang asam, takut diabetes gestasional. Astaga, nak, sepotong tidak akan apa-apa, kata Ibu Endang. Maya, yang berdiri di dekatnya, menambahkan, tahu tidak, Bella, sekarang banyak klinik abal-abal. Kadang tidak ada kehamilan, tapi mereka bilang ada supaya dapat uang. Sebaiknya periksa di rumah sakit yang bagus, aku punya teman di sana, kepala bagian. Dia bisa langsung tahu apakah ada janin atau rahimnya kosong. Wajah Bella menjadi seputih kertas. Potongan mangga jatuh dari tangannya. Dengan panik ia berbalik ke arah Bima. Bima, kamu dengar? Dia menyumpahi anak kita. Diam kamu, teriak Bima pada Maya. Kamu cuma iri. Masuk ke kandangmu. Maya tersenyum sinis. Aku hanya bermaksud baik, kebenaran pada akhirnya akan terungkap. Ia pergi, meninggalkan suasana keraguan dan ketakutan. Bella, dengan alasan tidak enak badan, cepat-cepat pulang. Senin pagi, di depan kantor Bima, muncul beberapa penagih utang. Mereka membentangkan spanduk, Bima, manajer penjualan, penipu dan penghutang, melalui megafon, mereka mulai meneriakkan tentang utangnya, perjudiannya, dan selingkuhannya. Direktur memanggilnya. Bima, apa-apaan ini? Anda mempermalukan perusahaan. Anda dipecat mulai saat ini. Bima diusir dari pekerjaan. Kehilangan segalanya, ia pulang dengan marah. Melihat makan malam sederhana di meja, ia menyapu semuanya ke lantai. Mana uangnya? Teriaknya, mencengkeram pakaian Maya. Berikan semua tabunganmu. Aku dipecat. Semua ini gara-gara kamu, pembawa sial. Aku tidak punya uang untuk utang judimu dan selingkuhanmu. Kamu sendiri yang salah atas masalahmu. Dengan marah, ia mulai mengobrak-abrik rumah mencari uang, tetapi tidak menemukan apa-apa. Aku masih punya Bella, teriaknya putus asa. Dia tidak akan meninggalkanku. Ia berlari keluar, membanting pintu. Maya hanya menggelengkan kepala. Bima berlari menuju kekecewaan terakhir dan terbesarnya. Di pengadilan, pada sidang mediasi, Bima dengan pengacara murahannya menuntut
setengah dari nilai rumah. Saya menanamkan uang di sana, saya tinggal di sana. Tetapi pengacara Maya dengan tenang menunjukkan dokumen-dokumen kepada pengadilan. Surat hibah yang dibuat sebelum menikah, laporan rekening yang membuktikan semua pembelian besar dan renovasi dibayar oleh Maya dari rekeningnya. Hakim, setelah mempelajari bukti, memutuskan tuntutan penggugat atas pembagian harta tidak berdasar. Rumah adalah properti pribadi tergugat. Bima hancur. Tidak mungkin. Kalian semua bersekongkol. Maya, saat pergi, berkata padanya, ingat perjanjian kita, kamu punya 24 jam. Oh, ya, aku lupa bilang. Rumah itu sudah kujual, besok pemilik baru akan datang. Berita ini benar-benar menghancurkannya. Gila, ia pergi ke tempat Bella. Di depan pintu apartemennya, ia mendengar tawa, Bella dan percakapan dengan seorang pria. Si bodoh Bima itu memberiku sisa, uangnya 300 juta. Aku suruh dia investasi di kripto, tapi aku sendiri, yang membuat akunnya hangus. Sekarang dia mungkin sedang menangis di suatu tempat. Bagaimana dengan kehamilannya? Kehamilan apa? Aku cuma pakai bantal. Gembel itu tidak aku butuhkan. Aku hanya memeras uangnya. Bima mendobrak masuk. Dasar kau. Tapi dari kamar sebelah, dua pria berbadan besar keluar, menangkapnya, memukulinya, dan melemparkannya ke tangga darurat. Sekali lagi muncul di sini, kakimu kami patahkan. Hancur, dipermalukan, ia berjalan pulang. Di sana, ibunya menyambutnya. Gimana, nak? Dapat uangnya? Ia tertawa histeris. Uang? Tidak ada uang. Rumah itu bukan milik kita. Bella. Itu penipu. Tidak ada kehamilan. Dia menipu kita semua, dan besok kita diusir. Mendengar ini, Ibu Endang memegangi dadanya dan pingsan di sofa. Mimpi kehidupan. Kaya dan cucu pewaris hancur berkeping-keping. Maya, turun dari atas, diam-diam. Memanggil ambulans. Pembalasan telah dimulai. Pukul 8 pagi. Sebuah truk pindahan berhenti di depan rumah. Beberapa pekerja turun. Yang ditandai merah, bongkar dan angkut. Yang hijau, tinggalkan, perintah Maya. Para pekerja mulai melepas AC, membongkar peralatan, dapur tanam, dan mencabut sistem audio mahal. Apa yang kamu lakukan? Teriak Bima. Ini milikku, jawab Maya tenang, menunjukkan kwitansi. Aku mengambil apa yang kubeli dengan uangku. Ibu Endang, baru saja siuman, berlari keluar dan dengan jeritan memeluk kulkas. Tidak akan kuberikan. Ini milikku. Kamu merampok kami. Bu, kata Maya, menunjukkan akta jual beli di hadapan notaris. Rumah ini bukan lagi milik kita. Pemilik barunya adalah Pak Hartono dan Ibu Wati. Besok adalah hari terakhir, kita harus mengosongkan tempat ini. Jadi bukan hanya kulkas, tapi kalian semua harus pindah dari sini. Seluruh keluarga membeku ketakutan. Mereka sadar ini adalah akhirnya. Kau monster. Teases Bima. Monster? Maya tersenyum sinis. Saat kalian mengusirku ke gudang, saat kamu memukulku, saat kalian ingin merampas rumahku untuk membawa selingkuhanmu ke sini, apakah itu bukan perbuatan monster? Aku sudah memberimu cukup banyak petunjuk, tapi kalian terlalu sibuk dengan mimpi kalian. Malam terakhir di rumah itu berlalu dalam kegelapan dan dingin. Maya telah memutus listrik dan air yang terdaftar atas namanya. Ibu Endang dan Bima berlutut memohon agar ia memaafkan mereka, memberi mereka kesempatan, setidaknya membelikan mereka sebuah kamar kos kecil. Sudah terlambat, jawab Maya dingin. Kesabaranku sudah habis, kalian sudah membuat pilihan. Sekarang hiduplah dengan konsekuensinya. Pukul 7 pagi. Mobil SUV pemilik baru berhenti di gerbang. Ibu Endang mencoba membuat keributan, tetapi petugas pengadilan yang menyertai mereka dengan cepat menenangkannya, mengancam akan memanggil polisi. Dengan putus asa, ia menyambar sapu tua dan melemparkannya ke arah Maya. Parasit, keluar dari rumahku, semoga kau mati. Maya dengan mudah menghindar. Sapu itu menghantam gerbang dan patah. Pada saat itu, sebuah Mercedes S-Class hitam berhenti tanpa suara di gerbang. Seorang sopir berseragam keluar, membuka pintu belakang, dan berkata dengan hormat, Ibu Maya, mobil sudah siap. Direktur utama menunggu Anda di Jakarta untuk penandatanganan surat pengangkatan. Maya mengangguk dan, sebelum masuk ke mobil, berbalik. Seluruh keluarga Bima, Ibu Endang, Dina berdiri terperangah, dengan mulut menganga. Aku pergi.
Dan rumah ini sudah kujual. Uangnya sudah diterima, surat-surat sudah beres. Pemilik baru memberi kalian waktu setengah jam untuk membereskan barang rongsokan kalian. Setelah itu, semua yang tersisa akan dibuang ke tempat sampah. Semoga beruntung, dan semoga cepat menemukan kolong jembatan yang hangat untuk tempat tinggal. Pintu mobil tertutup. Mercedes itu melaju dengan mulus, meninggalkan 3 orang yang bingung dan hancur di ambang pintu rumah orang lain. Pemilik baru melihat jam tangannya. 30 menit dimulai dari sekarang. Keluarga Bima dengan panik mulai mengambil barang-barang mereka dan berlari ke jalan, seperti tikus dari kapal yang tenggelam. Mereka berakhir di trotoar, dengan bungkusan-bungkusan menyedihkan, di bawah tatapan menghina para tetangga. Gerbang di belakang mereka tertutup selamanya. Epilog. 6 bulan kemudian. Surabaya. Di sebuah kantor dengan pemandangan panorama di sana, lantai 25 yang menghadap ke jembatan Suramadu, berdirilah Maya. Ia sekarang adalah direktur kreatif sebuah perusahaan induk internasional besar. Potongan rambut pendek yang gaya. Setelan bisnis mahal, tatapan percaya diri. Sebuah pesan masuk dari mantan tetangganya. Di foto, tampak Bima, kurus kering, dengan seragam kerja kotor, mengangkut sak semen di sebuah proyek bangunan. Di foto lain, Ibu Endang, membungkuk, mencuci piring di sebuah warung makan murah. Tetangga itu menulis bahwa mereka bertiga tinggal di sebuah kamar sempit di sebuah rumah petak di pinggiran kota, hidup pas-pasan. Dina bekerja di pabrik garmen, dan Bima masih mencicil utangnya kepada rentenir. Maya melihat foto-foto itu tanpa rasa puas. Ia tidak merasakan apa-apa selain sedikit kesedihan dan ketenangan. Itu adalah jalan mereka, pembalasan mereka. Ia menutup ponselnya. Masa lalu telah berlalu. Ia menarik napas dalam-dalam, menghirup udara laut yang segar. Di hadapannya terbentang kehidupan baru yang cerah dan bebas, yang ia bangun sendiri. Di langit di atas laut, seekor burung camar berputar-putar bebas dan bangga. Seperti dirinya sekarang. Sahabat-sahabat terkasih, Anda baru saja mendengarkan sebuah cerita di kanal Kisah Senja bersama Ratih. Jika cerita ini menyentuh Anda, silakan berikan suka dan bagikan. Dan jangan lupa tinggalkan komentar, karena pendapat Anda sangat berarti bagi saya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.